antara PKB dan PBNU juga. Ya, kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU. Beliau sampaikan, ya semua harus taat konstitusi karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya Orpol, satunya Ormas. Dan saya berharap PBNU untuk taat konstitusi. Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi, yaitu Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Ormas. Sekali lagi saya menghormati PBNU, masukan-masukannya saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah, tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional, masing-masing dijamin oleh konstitusi negara. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU. Belum tahu. Fokus saja terkait kemarin Bu Megawati kan menyinggung partainya mau diambil alih ini, apakah dirasakan juga oleh PKB gitu, terutama? Ya, masyarakat sudah bisa menilai. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan, tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, ada kabar bahwa katanya ada muktamar tandingan di Surabaya tuh, monitor. Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar, saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya undang-undang partai politik. Ilegal itu? Ilegal. Karena kami sebagai partai politik yang sah, dilindungi undang-undang, berdasarkan undang-undang partai politik, saya Wakil Ketua DPR RI sah, Pak Jazil Wakil Ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Ya, saya juga melaporkan hubungan PKB-NU. Saya tegaskan dan beliau setuju. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, tapi untuk Islam sendiri, maksudnya untuk damai. Nggak ada Islam, nggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri. Apanya yang diislahkan?
Gus, tadi kan katanya kan kalau di PBNU itu kan teman-teman semua, apakah nanti ada ngopi-ngopi bareng sebelum muktamar? Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Gus, di sana ada nasihat. Saya ini merasa heran kalau NU dengan PKB itu timbul perselisihan. Itu dari hebatnya yang mengadu. Tentu yang ngadu itu iblis yang bikin pecah belah umat ini. Saya sangat prihatin. Mestinya tidak terjadi. Maka saya tadi kepada Gus Muhaimin itu tolong carikan jalan islah supaya tidak terus-menerus ini. Ya, islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin, tolong sampean kalau oleh PBNU dikatakan menyeleweng, tunjukkan penyelewengan saya dan saya akan kembali kepada jalannya NU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin enggan memberikan tanggapan soal adanya pertemuan antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf dengan Presiden RI Jokowi. Pertemuan antara Gus Yahya dengan Presiden Jokowi itu diketahui terjadi di Istana Negara Jakarta. Saat ditanyakan respon soal pertemuan tersebut, Cak Imin mengaku tidak mengetahui soal hal tersebut. Tak ada pernyataan lain yang diutarakan Cak Imin terkait dengan pertemuan Gus Yahya dengan Jokowi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU. Beliau sampaikan, ya semua harus taat konstitusi, karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya Orpol, satunya Ormas. Dan saya berharap PBNU untuk taat konstitusi. Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi, yaitu Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Ormas. Sekali lagi saya menghormati PBNU, masukan-masukannya saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah. Tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional, masing-masing dijamin oleh konstitusi negara. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU. Belum tahu. Gus, terkait kemarin Bu Megawati kan menyinggung partainya mau diambil alih, ini apakah dirasakan juga oleh PKB gitu, terutama? Ya, masyarakat sudah bisa menilai. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan, tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB, karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, ada kabar bahwa katanya ada muktamar tandingan di Surabaya tuh, monitor. Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar, saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan
demi berlangsungnya undang-undang partai politik. Ilegal itu. Ilegal. Karena kami sebagai partai politik yang sah, dilindungi undang-undang, berdasarkan undang-undang partai politik, saya wakil ketua DPR RI sah, Pak Jazil wakil ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pembubaran sebelum utama. Loh, lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Ya, saya juga melaporkan hubungan PKB-NU. Saya tegaskan dan beliau setuju, NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, tapi untuk Islam sendiri, maksudnya untuk damai. Nggak ada Islam, nggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri. Apanya yang diislahkan? Gus, tadi kan katanya kan kalau di PBNU itu kan teman-teman semua, apakah nanti ada ngopi-ngopi bareng sebelum utama? Loh, lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Gus, rencana Nasihat. Saya ini merasa heran kalau NU dengan PKB itu timbul perselisihan. Itu dari hebatnya yang mengadu. Tentu yang ngadu itu iblis yang bikin pecah belah umat ini. Saya sangat prihatin. Mestinya tidak terjadi. Maka saya tadi kepada Gus Muhaimin itu, tolong carikan jalan islah supaya tidak terus-menerus ini. Ya, islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin, tolong sampean kalau oleh PBNU dikatakan menyeleweng, tunjukkan penyelewengan saya dan saya akan kembali kepada jalannya NU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin enggan memberikan tanggapan soal adanya pertemuan antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Holil Stakuf dengan Presiden RI Jokowi. Pertemuan antara Gus Yahya dengan Presiden Jokowi itu diketahui terjadi di Istana Negara Jakarta. Saat ditanyakan respon soal pertemuan tersebut, Cak Imin mengaku tidak mengetahui soal hal tersebut. Tak ada pernyataan lain yang diutarakan Cak Imin terkait dengan pertemuan Gus Yahya dengan Jokowi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU. Beliau sampaikan, ya semua harus taat konstitusi, karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya Orpol, satunya Ormas. Dan saya berharap PBNU untuk taat konstitusi. Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi, yaitu undang-undang partai politik, undang-undang ormas. Sekali lagi saya menghormati PBNU, masukan-masukannya saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah.
tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional, masing-masing dijamin oleh konstitusi negara. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU. Belum tahu. Gus, terkait kemarin Bu Megawati kan menyinggung partainya mau diambil alih ini, apakah dirasakan juga oleh PKB gitu, terutama? Ya, masyarakat sudah bisa menilai. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan, tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, ada kabar bahwa katanya ada muktamar tandingan di Surabaya tuh, monitor. Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar, saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya undang-undang partai politik. Ilegal itu. Ilegal. Karena kami sebagai partai politik yang sah, dilindungi undang-undang, berdasarkan undang-undang partai politik, saya Wakil Ketua DPR RI sah, Pak Jazil Wakil Ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pembubaran sebelum muktamar. Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Ya, saya juga melaporkan hubungan PKB-NU. Saya tegaskan dan beliau setuju, NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, tapi untuk Islam sendiri, maksudnya untuk damai. Nggak ada Islam, nggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri. Apanya yang diislahkan? Gus, tadi kan katanya kan kalau di PBNU itu kan teman-teman semua, apakah nanti ada ngopi-ngopi bareng sebelum muktamar? Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Gus, di sana ada Saya ini merasa heran kalau NU dengan PKB itu timbul perselisihan. Itu dari hebatnya yang mengadu. Tentu yang ngadu itu iblis yang bikin pecah belah umat ini. Saya sangat prihatin. Mestinya tidak terjadi. Maka saya tadi kepada Gus Muhaimin itu, tolong carikan jalan islah supaya tidak terus-menerus ini. Ya, islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin, tolong sampean kalau oleh PBNU dikatakan menyeleweng,
tunjukkan penyelewengan saya dan saya akan kembali kepada jalannya NU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin enggan memberikan tanggapan soal adanya pertemuan antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Holil Stakuf dengan Presiden RI Jokowi. Pertemuan antara Gus Yahya dengan Presiden Jokowi itu diketahui terjadi di Istana Negara Jakarta. Saat ditanyakan respon soal pertemuan tersebut, Cak Imin mengaku tidak mengetahui soal hal tersebut. Tak ada pernyataan lain yang diutarakan Cak Imin terkait dengan pertemuan Gus Yahya dengan Jokowi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU. Beliau sampaikan, ya semua harus taat konstitusi, karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya Orpol, satunya Ormas. Dan saya berharap PBNU untuk taat konstitusi. Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi? Yaitu Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Ormas. Sekali lagi, saya menghormati PBNU, masukan-masukannya saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah. Tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional, masing-masing dijamin oleh konstitusi negara. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU. Belum. Gus, terkait kemarin Bu Megawati kan menyinggung partainya mau diambil alih ini, apakah dirasakan juga oleh PKB gitu, terutama? Ya, masyarakat sudah bisa menilai. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan, tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, ada kabar bahwa katanya ada muktamar tandingan di Surabaya tuh, monitor. Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar, saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya undang-undang partai politik. Ilegal itu. Ilegal. Karena kami sebagai partai politik yang sah, dilindungi undang-undang, berdasarkan undang-undang partai politik, saya wakil ketua DPR RI sah, Pak Jazil wakil ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Barang sebelum muktamar. Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Ya, saya juga melaporkan hubungan PKB-NU. Saya tegaskan dan beliau setuju. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis.
sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB, karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, tapi untuk Islam sendiri, maksudnya untuk damai. Nggak ada Islam, nggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri. Apanya yang diislahkan? Gus, tadi kan katanya kan kalau di PBNU itu kan teman-teman semua, apakah nanti ada ngopi-ngopi bareng sebelum muktamar? Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Gus, di sana ada nasihat. Saya ini merasa heran kalau NU dengan PKB itu timbul perselisihan. Itu dari hebatnya yang mengadu. Tentu yang ngadu itu iblis yang bikin pecah belah umat ini. Saya sangat prihatin. Mestinya tidak terjadi. Maka saya tadi kepada Gus Muhaimin itu, tolong carikan jalan islah supaya tidak terus-menerus ini. Ya, islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin, tolong sampean kalau oleh PBNU dikatakan menyeleweng, tunjukkan penyelewengan saya dan saya akan kembali kepada jalannya NU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin enggan memberikan tanggapan soal adanya pertemuan antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Holil Stakuf dengan Presiden RI Jokowi. Pertemuan antara Gus Yahya dengan Presiden Jokowi itu diketahui terjadi di Istana Negara Jakarta. Saat ditanyakan respon soal pertemuan tersebut, Cak Imin mengaku tidak mengetahui soal hal tersebut. Tak ada pernyataan lain yang diutarakan Cak Imin terkait dengan pertemuan Gus Yahya dengan Jokowi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU. Beliau sampaikan, ya semua harus taat konstitusi, karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya Orpol, satunya Ormas. Dan saya berharap PBNU untuk taat konstitusi. Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi? Yaitu undang-undang partai politik, undang-undang ormas. Sekali lagi saya menghormati PBNU, masukan-masukannya saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah, tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional, masing-masing dijamin oleh konstitusi negara. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU. Belum. Gus, terkait kemarin Bu Megawati kan menyinggung partainya mau diambil alih, ini apakah dirasakan juga oleh PKB gitu? Terutama ya, masyarakat sudah bisa menilai. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan, tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis.
sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB, karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, ada kabar bahwa katanya ada muktamar tandingan di Surabaya tuh, monitor. Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar, saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya undang-undang partai politik. Ilegal ya? Ilegal. Karena kami sebagai partai politik yang sah, dilindungi undang-undang, berdasarkan undang-undang partai politik, saya wakil ketua DPR RI sah, Pak Jazil wakil ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Barang sebelum muktamar. Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Ya, saya juga melaporkan hubungan PKB-NU. Saya tegaskan dan beliau setuju, NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB, karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, tapi untuk Islam sendiri, maksudnya untuk damai. Nggak ada Islam, nggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri. Apanya yang diislahkan? Gus, tadi kan katanya kan kalau di PBNU itu kan teman-teman semua, apakah nanti ada ngopi-ngopi bareng sebelum muktamar? Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Gus, rencana Kiai, tanggapannya Kiai tadi. Nasihat. Saya ini merasa heran kalau NU dengan PKB itu timbul perselisihan. Itu dari hebatnya yang mengadu. Tentu yang ngadu itu iblis yang bikin pecah belah umat ini. Saya sangat prihatin. Mestinya tidak terjadi. Maka saya tadi kepada Gus Muhaimin itu, tolong carikan jalan islah supaya tidak terus-menerus ini. Ya, islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin, tolong sampean kalau oleh PBNU dikatakan menyeleweng, tunjukkan penyelewengan saya dan saya akan kembali kepada jalannya NU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin enggan memberikan tanggapan soal adanya pertemuan antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Holil Stakuf dengan Presiden RI Jokowi. Pertemuan antara Gus Yahya dengan Presiden Jokowi itu diketahui terjadi di Istana Negara Jakarta. Saat ditanyakan respon soal pertemuan tersebut, Cak Imin mengaku tidak mengetahui soal hal tersebut. Tak ada pernyataan lain yang diutarakan Cak Imin terkait dengan pertemuan Gus Yahya dengan Jokowi tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU. Beliau sampaikan, ya semua harus taat konstitusi, karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya Orpol, satunya Ormas. Dan saya berharap PBNU untuk taat konstitusi. Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi, yaitu Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Ormas. Sekali lagi saya menghormati PBNU, masukan-masukannya saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah. Tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional, masing-masing dijamin oleh konstitusi negara. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU. Belum tahu. Gus, terkait kemarin Bu Megawati kan menyinggung partainya mau diambil alih ini, apakah dirasakan juga oleh PKB gitu, terutama? Ya, masyarakat sudah bisa menilai. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam kembali ke konstitusi. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB, karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, ada kabar bahwa katanya ada muktamar tandingan di Surabaya tuh, monitor. Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar, saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya undang-undang partai politik. Berarti ilegal itu? Ilegal. Karena kami sebagai partai politik yang sah, dilindungi undang-undang, berdasarkan undang-undang partai politik, saya wakil ketua DPR RI sah, Pak Jazil wakil ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Barang sebelum muktamar. Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Ya, saya juga melaporkan hubungan PKB-NU. Saya tegaskan dan beliau setuju. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB, karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, tapi untuk Islam sendiri, maksudnya untuk damai. Nggak ada Islam, nggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri, apanya yang diislahkan?
Gus, tadi kan katanya kan kalau di PBNU itu kan teman-teman semua, apakah nanti ada ngopi-ngopi bareng sebelum muktamar? Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Gus, di sana ada Kiai tanggapannya Kiai tadi. gimana Kiai? Nasihat. Saya ini merasa heran kalau NU dengan PKB itu timbul perselisihan. Itu dari hebatnya yang mengadu. Tentu yang ngadu itu iblis yang bikin pecah belah umat ini. Saya sangat prihatin. Mestinya tidak terjadi. Maka saya tadi kepada Gus Muhaimin itu tolong carikan jalan islah supaya tidak terus-menerus ini. Ya, islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin, tolong sampean kalau oleh PBNU dikatakan menyeleweng, tunjukkan penyelewengan saya dan saya akan kembali kepada jalannya NU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin enggan memberikan tanggapan soal adanya pertemuan antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Holil Stakuf dengan Presiden RI Jokowi. Pertemuan antara Gus Yahya dengan Presiden Jokowi itu diketahui terjadi di Istana Negara Jakarta. Saat ditanyakan respon soal pertemuan tersebut, Cak Imin mengaku tidak mengetahui soal hal tersebut. Tak ada pernyataan lain yang diutarakan Cak Imin terkait dengan pertemuan Gus Yahya dengan Jokowi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU. Beliau sampaikan, ya semua harus taat konstitusi, karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya Orpol, satunya Ormas. Dan saya berharap PBNU untuk taat konstitusi. Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi? Yaitu Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Ormas. Sekali lagi, saya menghormati PBNU, masukan-masukannya saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah, tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional, masing-masing dijamin oleh konstitusi negara. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU. Belum tahu. Gus, terkait kemarin Bu Megawati kan menyinggung partainya mau diambil alih ini, apakah dirasakan juga oleh PKB gitu, terutama? Ya, masyarakat sudah bisa menilai. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan, tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, ada kabar bahwa katanya ada muktamar tandingan di Surabaya tuh, monitor. Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar, saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan
demi berlangsungnya undang-undang partai politik. Ilegal itu. Ilegal. Karena kami sebagai partai politik yang sah, dilindungi undang-undang, berdasarkan undang-undang partai politik, saya Wakil Ketua DPR RI sah, Pak Jazil Wakil Ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pembubaran sebelum muktamar. Loh, lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Ya, saya juga melaporkan hubungan PKB-NU. Saya tegaskan dan beliau setuju, NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, tapi untuk Islam sendiri, maksudnya untuk damai. Nggak ada Islam, nggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri. Apanya yang diislahkan? Gus, tadi kan katanya kan kalau di PBNU itu kan teman-teman semua, apakah nanti ada ngopi-ngopi bareng sebelum muktamar? Loh, lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Kiai, tanggapannya Kiai tadi. Nasihat. Saya ini merasa heran kalau NU dengan PKB itu timbul perselisihan. Itu dari hebatnya yang mengadu. Tentu yang ngadu itu iblis yang bikin pecah belah umat ini. Saya sangat prihatin. Mestinya tidak terjadi. Maka saya tadi kepada Gus Muhaimin itu, tolong carikan jalan islah supaya tidak terus-menerus ini. Ya, islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin, tolong sampean kalau oleh PBNU dikatakan menyeleweng, tunjukkan penyelewengan saya dan saya akan kembali kepada jalannya NU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin enggan memberikan tanggapan soal adanya pertemuan antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Holil Stakuf dengan Presiden RI Jokowi. Pertemuan antara Gus Yahya dengan Presiden Jokowi itu diketahui terjadi di Istana Negara Jakarta. Saat ditanyakan respon soal pertemuan tersebut, Cak Imin mengaku tidak mengetahui soal hal tersebut. Tak ada pernyataan lain yang diutarakan Cak Imin terkait dengan pertemuan Gus Yahya dengan Jokowi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU. Beliau sampaikan, ya semua harus taat konstitusi, karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya Orpol, satunya Ormas. Dan saya berharap PBNU untuk taat konstitusi. Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi, yaitu undang-undang partai politik, undang-undang ormas. Sekali lagi saya menghormati PBNU, masukan-masukannya saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah.
tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional, masing-masing dijamin oleh konstitusi negara. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU. Belum. Terus terkait kemarin Bu Megawati kan menyinggung partainya mau diambil alih ini, apakah dirasakan juga oleh PKB gitu, terutama? Ya, masyarakat sudah bisa menilai. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan, tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, ada kabar bahwa katanya ada muktamar tandingan di Surabaya tuh, monitor. Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar, saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya undang-undang partai politik. Ilegal ya? Ilegal. Karena kami sebagai partai politik yang sah, dilindungi undang-undang, berdasarkan undang-undang partai politik, saya Wakil Ketua DPR RI sah, Pak Jazil Wakil Ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Barang sebelum muktamar. Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Ya, saya juga melaporkan hubungan PKB-NU. Saya tegaskan dan beliau setuju. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, tapi untuk Islam sendiri, maksudnya untuk damai. Nggak ada Islam, nggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri. Apanya yang diislahkan? Gus, tadi kan katanya kan kalau di PBNU itu kan teman-teman semua, apakah nanti ada ngopi-ngopi bareng sebelum muktamar? Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Gus, rencana Kiai, tanggapannya Kiai tadi. Nasihat. Saya ini merasa heran kalau NU dengan PKB itu timbul perselisihan. Itu dari hebatnya yang mengadu. Tentu yang ngadu itu iblis yang bikin pecah belah umat ini. Saya sangat prihatin. Mestinya tidak terjadi. Maka saya tadi kepada Gus Muhaimin itu, tolong carikan jalan islah supaya tidak terus-menerus ini. Ya, islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin, tolong sampean kalau oleh PBNU dikatakan menyeleweng,
tunjukkan penyelewengan saya dan saya akan kembali kepada jalannya NU. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin enggan memberikan tanggapan soal adanya pertemuan antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Holil Stakuf dengan Presiden RI Jokowi. Pertemuan antara Gus Yahya dengan Presiden Jokowi itu diketahui terjadi di Istana Negara Jakarta. Saat ditanyakan respon soal pertemuan tersebut, Cak Imin mengaku tidak mengetahui soal hal tersebut. Tak ada pernyataan lain yang diutarakan Cak Imin terkait dengan pertemuan Gus Yahya dengan Jokowi tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU. Beliau sampaikan, ya semua harus taat konstitusi, karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya Orpol, satunya Ormas. Dan saya berharap PBNU untuk taat konstitusi. Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi? Yaitu Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Ormas. Sekali lagi, saya menghormati PBNU, masukan-masukannya saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah, tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional, masing-masing dijamin oleh konstitusi negara. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU. Belum. Gus, terkait kemarin Bu Megawati kan menyinggung partainya mau diambil alih ini, apakah dirasakan juga oleh PKB gitu, terutama? Ya, masyarakat sudah bisa menilai. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan, tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, ada kabar bahwa katanya ada muktamar tandingan di Surabaya tuh, monitor. Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar, saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya undang-undang partai politik. Ilegal itu. Ilegal. Karena kami sebagai partai politik yang sah, dilindungi undang-undang, berdasarkan undang-undang partai politik, saya wakil ketua DPR RI sah, Pak Jazil wakil ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Barang sebelum muktamar. Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Ya, saya juga melaporkan hubungan PKB-NU. Saya tegaskan dan beliau setuju. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis.
sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB, karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, tapi untuk Islah sendiri, maksudnya untuk damai. Nggak ada Islah, nggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri. Apanya yang diislahkan? Gus, tadi kan katanya kan kalau di PBNU itu kan teman-teman semua, apakah nanti ada ngopi-ngopi bareng sebelum muktamar? Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Kiai, tanggapannya Kiai Nasihat. Saya ini merasa heran kalau NU dengan PKB itu timbul perselisihan. Itu dari hebatnya yang mengadu. Tentu yang ngadu itu iblis yang bikin pecah belah umat ini. Saya sangat prihatin. Mestinya tidak terjadi. Maka saya tadi kepada Gus Muhaimin itu, tolong carikan jalan islah supaya tidak terus-menerus ini. Ya, islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin, tolong sampean kalau oleh PBNU dikatakan menyeleweng, tunjukkan penyelewengan saya dan saya akan kembali kepada jalannya NU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin enggan memberikan tanggapan soal adanya pertemuan antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Holil Stakuf dengan Presiden RI Jokowi. Pertemuan antara Gus Yahya dengan Presiden Jokowi itu diketahui terjadi di Istana Negara Jakarta. Saat ditanyakan respon soal pertemuan tersebut, Cak Imin mengaku tidak mengetahui soal hal tersebut. Tak ada pernyataan lain yang diutarakan Cak Imin terkait dengan pertemuan Gus Yahya dengan Jokowi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU. Beliau sampaikan, ya semua harus taat konstitusi, karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya Orpol, satunya Ormas. Dan saya berharap PBNU untuk taat konstitusi. Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi? Yaitu undang-undang partai politik, undang-undang ormas. Sekali lagi saya menghormati PBNU, masukan-masukannya saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah, tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional, masing-masing dijamin oleh konstitusi negara. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU. Belum. Gus, terkait kemarin Bu Megawati kan menyinggung partainya mau diambil alih ini, apakah dirasakan juga oleh PKB gitu? Terutama ya, masyarakat sudah bisa menilai. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan, tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis.
sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB, karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, ada kabar bahwa katanya ada muktamar tandingan di Surabaya tuh, monitor. Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar, saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya undang-undang partai politik. Ilegal ya? Ilegal. Karena kami sebagai partai politik yang sah, dilindungi undang-undang, berdasarkan undang-undang partai politik, saya Wakil Ketua DPR RI sah, Pak Jazil Wakil Ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Barang sebelum muktamar. Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Ya, saya juga melaporkan hubungan PKB NU. Saya tegaskan dan beliau setuju. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB, karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, tapi untuk Islam sendiri, maksudnya untuk damai. Nggak ada Islam, nggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri. Apanya yang diislahkan? Gus, tadi kan katanya kan kalau di PBNU itu kan teman-teman semua, apakah nanti ada ngopi-ngopi bareng sebelum muktamar? Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Gus, rencana ada Kiai, tanggapannya Kiai tadi. Nasihat. Saya ini merasa heran kalau NU dengan PKB itu timbul perselisihan. Itu dari hebatnya yang mengadu. Tentu yang ngadu itu iblis yang bikin pecah belah umat ini. Saya sangat prihatin. Mestinya tidak terjadi. Maka saya tadi kepada Gus Muhaimin itu, tolong carikan jalan islah supaya tidak terus-menerus ini. Ya, islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin, tolong sampean kalau oleh PBNU dikatakan menyeleweng, tunjukkan penyelewengan saya dan saya akan kembali kepada jalannya NU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin enggan memberikan tanggapan soal adanya pertemuan antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Holil Stakuf dengan Presiden RI Jokowi. Pertemuan antara Gus Yahya dengan Presiden Jokowi itu diketahui terjadi di Istana Negara Jakarta. Saat ditanyakan respon soal pertemuan tersebut, Cak Imin mengaku tidak mengetahui soal hal tersebut. Tak ada pernyataan lain yang diutarakan Cak Imin terkait dengan pertemuan Gus Yahya dengan Jokowi tersebut.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU. Beliau sampaikan, ya semua harus taat konstitusi, karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya Orpol, satunya Ormas. Dan saya berharap PBNU untuk taat konstitusi. Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi? Yaitu Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Ormas. Sekali lagi saya menghormati PBNU, masukan-masukannya saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah, tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional, masing-masing dijamin oleh konstitusi negara. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU. Belum tahu. Gus, terkait kemarin Bu Megawati kan menyinggung partainya mau diambil alih ini, apakah dirasakan juga oleh PKB gitu, terutama? Ya, masyarakat sudah bisa menilai. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan, tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, ada kabar bahwa katanya ada muktamar tandingan di Surabaya tuh, monitor. Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar, saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya undang-undang partai politik. Ilegal itu. Ilegal. Karena kami sebagai partai politik yang sah, dilindungi undang-undang, berdasarkan undang-undang partai politik, saya wakil ketua DPR RI sah, Pak Jazil wakil ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Barang sebelum utama Loh, lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Ya, saya juga melaporkan hubungan PKB-NU. Saya tegaskan dan beliau setuju. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, tapi untuk Islam sendiri, maksudnya untuk damai. Nggak ada Islam, nggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri, apanya yang diislahkan?
Gus, tadi kan katanya kan kalau di PBNU itu kan teman-teman semua, apakah nanti ada ngopi-ngopi bareng sebelum muktamar? Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Gus, di sana ada Kiai tanggapannya Kiai tadi. Nasihat. Saya ini merasa heran kalau NU dengan PKB itu timbul perselisihan. Itu dari hebatnya yang mengadu. Tentu yang ngadu itu iblis yang bikin pecah belah umat ini. Saya sangat prihatin. Mestinya tidak terjadi. Maka saya tadi kepada Gus Muhaimin itu tolong carikan jalan islah supaya tidak terus-menerus ini. Ya, islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin, tolong sampean kalau oleh PBNU dikatakan menyeleweng, tunjukkan penyelewengan saya dan saya akan kembali kepada jalannya NU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin enggan memberikan tanggapan soal adanya pertemuan antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Holil Stakuf dengan Presiden RI Jokowi. Pertemuan antara Gus Yahya dengan Presiden Jokowi itu diketahui terjadi di Istana Negara Jakarta. Saat ditanyakan respon soal pertemuan tersebut, Cak Imin mengaku tidak mengetahui soal hal tersebut. Tak ada pernyataan lain yang diutarakan Cak Imin terkait dengan pertemuan Gus Yahya dengan Jokowi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU. Beliau sampaikan, ya semua harus taat konstitusi, karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya Orpol, satunya Ormas. Dan saya berharap PBNU untuk taat konstitusi. Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi? Yaitu Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Ormas. Sekali lagi, saya menghormati PBNU, masukan-masukannya saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah, tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional, masing-masing dijamin oleh konstitusi negara. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU. Belum tahu. Gus, terkait kemarin Bu Megawati kan menyinggung partainya mau diambil alih ini, apakah dirasakan juga oleh PKB gitu, terutama? Ya, masyarakat sudah bisa menilai. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan, tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, ada kabar bahwa katanya ada muktamar tandingan di Surabaya tuh, monitor. Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar, saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan
demi berlangsungnya undang-undang partai politik. Ilegal. Karena kami sebagai partai politik yang sah, dilindungi undang-undang, berdasarkan undang-undang partai politik, saya wakil ketua DPR RI sah, Pak Jazil wakil ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Barang sebelum utama Loh, lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Ya, saya juga melaporkan hubungan PKB-NU. Saya tegaskan dan beliau setuju, NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, tapi untuk Islam sendiri, maksudnya untuk damai. Nggak ada Islam, nggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri. Apanya yang diislahkan? Gus, tadi kan katanya kan kalau di PBNU itu kan teman-teman semua, apakah nanti ada ngopi-ngopi bareng sebelum utama? Loh, lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Nasihat. Saya ini merasa heran kalau NU dengan PKB itu timbul perselisihan. Itu dari hebatnya yang mengadu. Tentu yang ngadu itu iblis yang bikin pecah belah umat ini. Saya sangat prihatin. Mestinya tidak terjadi. Maka saya tadi kepada Gus Muhaimin itu, tolong carikan jalan islah supaya tidak terus-menerus ini. Ya, islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin, tolong sampean kalau oleh PBNU dikatakan menyeleweng, tunjukkan penyelewengan saya dan saya akan kembali kepada jalannya NU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin enggan memberikan tanggapan soal adanya pertemuan antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Holil Stakuf dengan Presiden RI Jokowi. Pertemuan antara Gus Yahya dengan Presiden Jokowi itu diketahui terjadi di Istana Negara Jakarta. Saat ditanyakan respon soal pertemuan tersebut, Cak Imin mengaku tidak mengetahui soal hal tersebut. Tak ada pernyataan lain yang diutarakan Cak Imin terkait dengan pertemuan Gus Yahya dengan Jokowi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU. Beliau sampaikan, ya semua harus taat konstitusi, karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya Orpol, satunya Ormas. Dan saya berharap PBNU untuk taat konstitusi. Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi, yaitu undang-undang partai politik, undang-undang ormas. Sekali lagi saya menghormati PBNU, masukan-masukannya saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah.
tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional, masing-masing dijamin oleh konstitusi negara. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU. Belum tahu. Gus, terkait kemarin Bu Megawati kan menyinggung partainya mau diambil alih ini, apakah dirasakan juga oleh PKB gitu, terutama? Ya, masyarakat sudah bisa menilai. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan, tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, ada kabar bahwa katanya ada muktamar tandingan di Surabaya tuh, monitor. Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar, saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya undang-undang partai politik. Ilegal itu. Ilegal. Karena kami sebagai partai politik yang sah, dilindungi undang-undang, berdasarkan undang-undang partai politik, saya wakil ketua DPR RI sah, Pak Jazil wakil ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Barang sebelum muktamar. Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Ya, saya juga melaporkan hubungan PKB-NU. Saya tegaskan dan beliau setuju. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, tapi untuk Islam sendiri, maksudnya untuk damai. Nggak ada Islam, nggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri. Apanya yang diislahkan? Gus, tadi kan katanya kan kalau di PBNU itu kan teman-teman semua, apakah nanti ada ngopi-ngopi bareng sebelum muktamar? Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Gus, di sana Kiai, tanggapannya Kiai tadi. Nasihat. Saya ini merasa heran kalau NU dengan PKB itu timbul perselisihan. Itu dari hebatnya yang mengadu. Tentu yang ngadu itu iblis yang bikin pecah belah umat ini. Saya sangat prihatin. Mestinya tidak terjadi. Maka saya tadi kepada Gus Muhaimin itu, tolong carikan jalan islah supaya tidak terus-menerus ini. Ya, islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin, tolong sampean kalau oleh PBNU dikatakan menyeleweng,
tunjukkan penyelewengan saya dan saya akan kembali kepada jalannya NU. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin enggan memberikan tanggapan soal adanya pertemuan antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Holil Stakuf dengan Presiden RI Jokowi. Pertemuan antara Gus Yahya dengan Presiden Jokowi itu diketahui terjadi di Istana Negara Jakarta. Saat ditanyakan respon soal pertemuan tersebut, Cak Imin mengaku tidak mengetahui soal hal tersebut. Tak ada pernyataan lain yang diutarakan Cak Imin terkait dengan pertemuan Gus Yahya dengan Jokowi tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU. Beliau sampaikan, ya semua harus taat konstitusi, karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya Orpol, satunya Ormas. Dan saya berharap PBNU untuk taat konstitusi. Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi? Yaitu Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Ormas. Sekali lagi saya menghormati PBNU, masukan-masukannya saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah. Tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional, masing-masing dijamin oleh konstitusi negara. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU. Belum tahu. Gus terkait kemarin Bu Megawati kan menyinggung partainya mau diambil alih ini, apakah dirasakan juga oleh PKB gitu, terutama? Ya, masyarakat sudah bisa menilai. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan, tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, ada kabar bahwa katanya ada muktamar tandingan di Surabaya tuh, monitor. Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar, saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya undang-undang partai politik. Ilegal itu. Ilegal. Karena kami sebagai partai politik yang sah, dilindungi undang-undang, berdasarkan undang-undang partai politik, saya wakil ketua DPR RI sah, Pak Jazil wakil ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Barang sebelum muktamar. Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Ya, saya juga melaporkan hubungan PKB-NU. Saya tegaskan dan beliau setuju. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis.
sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB, karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, tapi untuk Islam sendiri, maksudnya untuk damai. Nggak ada Islam, nggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri. Apanya yang diislahkan? Gus, tadi kan katanya kan kalau di PBNU itu kan teman-teman semua, apakah nanti ada ngopi-ngopi bareng sebelum muktamar? Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Guys, tanggapannya Kiai tadi. Nasihat. Saya ini merasa heran kalau NU dengan PKB itu timbul perselisihan. Itu dari hebatnya yang mengadu. Tentu yang ngadu itu iblis yang bikin pecah belah umat ini. Saya sangat prihatin. Mestinya tidak terjadi. Maka saya tadi kepada Gus Muhaimin itu, tolong carikan jalan islah supaya tidak terus-menerus ini. Ya, islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin, tolong sampean kalau oleh PBNU dikatakan menyeleweng, tunjukkan penyelewengan saya dan saya akan kembali kepada jalannya NU. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin enggan memberikan tanggapan soal adanya pertemuan antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Holil Stakuf dengan Presiden RI Jokowi. Pertemuan antara Gus Yahya dengan Presiden Jokowi itu diketahui terjadi di Istana Negara Jakarta. Saat ditanyakan respon soal pertemuan tersebut, Cak Imin mengaku tidak mengetahui soal hal tersebut. Tak ada pernyataan lain yang diutarakan Cak Imin terkait dengan pertemuan Gus Yahya dengan Jokowi tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU. Beliau sampaikan, ya semua harus taat konstitusi, karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya Orpol, satunya Ormas. Dan saya berharap PBNU untuk taat konstitusi. Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi, yaitu undang-undang partai politik, undang-undang ormas. Sekali lagi saya menghormati PBNU, masukan-masukannya saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah, tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional, masing-masing dijamin oleh konstitusi negara. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU. Belum tahu. Gus, terkait kemarin Bu Megawati kan menyinggung partainya mau diambil alih ini, apakah dirasakan juga oleh PKB gitu, terutama? Ya, masyarakat sudah bisa menilai. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan, tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis.
Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB, karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, ada kabar bahwa katanya ada muktamar tandingan di Surabaya tuh, monitor. Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar, saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya undang-undang partai politik. Berarti ilegal ya? Ilegal. Karena kami sebagai partai politik yang sah, dilindungi undang-undang, berdasarkan undang-undang partai politik, saya wakil ketua DPR RI sah, Pak Jazil wakil ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Barang sebelum muktamar. Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Ya, saya juga melaporkan hubungan PKB-NU. Saya tegaskan dan beliau setuju, NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB, karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, tapi untuk Islam sendiri, maksudnya untuk damai. Nggak ada Islam, nggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri. Apanya yang diislahkan? Gus, tadi kan katanya kan kalau di PBNU itu kan teman-teman semua, apakah nanti ada ngopi-ngopi bareng sebelum muktamar? Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Gus, rencana Kiai tanggapannya Kiai tadi. Nasihat. Saya ini merasa heran kalau NU dengan PKB itu timbul perselisihan. Itu dari hebatnya yang mengadu. Tentu yang ngadu itu iblis yang bikin pecah belah umat ini. Saya sangat prihatin. Mestinya tidak terjadi. Maka saya tadi kepada Gus Muhaimin itu, tolong carikan jalan islah supaya tidak terus-menerus ini. Ya, islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin, tolong sampean kalau oleh PBNU dikatakan menyeleweng, tunjukkan penyelewengan saya dan saya akan kembali kepada jalannya NU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin enggan memberikan tanggapan soal adanya pertemuan antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Holil Stakuf dengan Presiden RI Jokowi. Pertemuan antara Gus Yahya dengan Presiden Jokowi itu diketahui terjadi di Istana Negara Jakarta. Saat ditanyakan respon soal pertemuan tersebut, Cak Imin mengaku tidak mengetahui soal hal tersebut. Tak ada pernyataan lain yang diutarakan Cak Imin terkait dengan pertemuan Gus Yahya dengan Jokowi tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU. Beliau sampaikan, ya semua harus taat konstitusi, karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya Orpol, satunya Ormas. Dan saya berharap PBNU untuk taat konstitusi. Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi, yaitu Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Ormas. Sekali lagi saya menghormati PBNU, masukan-masukannya saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah. Tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional, masing-masing dijamin oleh konstitusi negara. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU. Belum. Gus, terkait kemarin Bu Megawati kan menyinggung partainya mau diambil alih ini, apakah dirasakan juga oleh PKB gitu, terutama? Ya, masyarakat sudah bisa menilai. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan, tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, ada kabar bahwa katanya ada muktamar tandingan di Surabaya tuh, monitor. Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar, saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya undang-undang partai politik. Ilegal itu. Ilegal. Karena kami sebagai partai politik yang sah, dilindungi undang-undang, berdasarkan undang-undang partai politik, saya wakil ketua DPR RI sah, Pak Jazil wakil ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pembubaran sebelum muktamar. Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Ya, saya juga melaporkan hubungan PKB-NU. Saya tegaskan dan beliau setuju. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, tapi untuk Islam sendiri, maksudnya untuk damai. Nggak ada Islam, nggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri. Apanya yang diislahkan?
Gus, tadi kan katanya kan kalau di PBNU itu kan teman-teman semua, apakah nanti ada ngopi-ngopi bareng sebelum muktamar? Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Kiai tanggapannya Kiai tadi. Nasihat. Saya ini merasa heran kalau NU dengan PKB itu timbul perselisihan. Itu dari hebatnya yang mengadu. Tentu yang ngadu itu iblis yang bikin pecah belah umat ini. Saya sangat prihatin. Mestinya tidak terjadi. Maka saya tadi kepada Gus Muhaimin itu tolong carikan jalan islah supaya tidak terus-menerus ini. Ya, islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin, tolong sampean kalau oleh PBNU dikatakan menyeleweng, tunjukkan penyelewengan saya dan saya akan kembali kepada jalannya NU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin enggan memberikan tanggapan soal adanya pertemuan antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Holil Stakuf dengan Presiden RI Jokowi. Pertemuan antara Gus Yahya dengan Presiden Jokowi itu diketahui terjadi di Istana Negara Jakarta. Saat ditanyakan respon soal pertemuan tersebut, Cak Imin mengaku tidak mengetahui soal hal tersebut. Tak ada pernyataan lain yang diutarakan Cak Imin terkait dengan pertemuan Gus Yahya dengan Jokowi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU. Beliau sampaikan, ya semua harus taat konstitusi, karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya Orpol, satunya Ormas. Dan saya berharap PBNU untuk taat konstitusi. Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi? Yaitu Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Ormas. Sekali lagi, saya menghormati PBNU, masukan-masukannya saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah, tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional, masing-masing dijamin oleh konstitusi negara. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU. Belum tahu. Gus, terkait kemarin Bu Megawati kan menyinggung partainya mau diambil alih ini, apakah dirasakan juga oleh PKB gitu, terutama? Ya, masyarakat sudah bisa menilai. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan, tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, ada kabar bahwa katanya ada muktamar tandingan di Surabaya tuh, monitor. Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar, saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan
demi berlangsungnya undang-undang partai politik. Berarti ilegal itu. Ilegal. Karena kami sebagai partai politik yang sah, dilindungi undang-undang, berdasarkan undang-undang partai politik, saya wakil ketua DPR RI sah, Pak Jazil wakil ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pembubaran sebelum damar. Loh, lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Ya, saya juga melaporkan hubungan PKB-NU. Saya tegaskan dan beliau setuju, NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, tapi untuk Islam sendiri, maksudnya untuk damai. Nggak ada Islam, nggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri. Apanya yang diislahkan? Gus, tadi kan katanya kan kalau di PBNU itu kan teman-teman semua, apakah nanti ada ngopi-ngopi bareng sebelum damar? Loh, lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Kiai, tanggapannya Kiai tadi. Nasihat. Saya ini merasa heran kalau NU dengan PKB itu timbul perselisihan. Itu dari hebatnya yang mengadu. Tentu yang ngadu itu iblis yang bikin pecah belah umat ini. Saya sangat prihatin. Mestinya tidak terjadi. Maka saya tadi kepada Gus Muhaimin itu, tolong carikan jalan islah supaya tidak terus-menerus ini. Ya, islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin, tolong sampean kalau oleh PBNU dikatakan menyeleweng, tunjukkan penyelewengan saya dan saya akan kembali kepada jalannya NU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin enggan memberikan tanggapan soal adanya pertemuan antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Holil Stakuf dengan Presiden RI Jokowi. Pertemuan antara Gus Yahya dengan Presiden Jokowi itu diketahui terjadi di Istana Negara Jakarta. Saat ditanyakan respon soal pertemuan tersebut, Cak Imin mengaku tidak mengetahui soal hal tersebut. Tak ada pernyataan lain yang diutarakan Cak Imin terkait dengan pertemuan Gus Yahya dengan Jokowi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU. Beliau sampaikan, ya semua harus taat konstitusi, karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya Orpol, satunya Ormas. Dan saya berharap PBNU untuk taat konstitusi. Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi, yaitu undang-undang partai politik, undang-undang ormas. Sekali lagi saya menghormati PBNU, masukan-masukannya saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah.
tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional, masing-masing dijamin oleh konstitusi negara. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU. Belum tahu. Terkait kemarin Bu Megawati kan menyinggung partainya mau diambil alih ini, apakah dirasakan juga oleh PKB gitu, terutama? Ya, masyarakat sudah bisa menilai. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan, tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, ada kabar bahwa katanya ada muktamar tandingan di Surabaya tuh, monitor. Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar, saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya undang-undang partai politik. Ilegal ya? Ilegal. Karena kami sebagai partai politik yang sah, dilindungi undang-undang, berdasarkan undang-undang partai politik, saya Wakil Ketua DPR RI sah, Pak Jazil Wakil Ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pembubaran sebelum muktamar. Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Ya, saya juga melaporkan hubungan PKB-NU. Saya tegaskan dan beliau setuju, NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, tapi untuk Islah sendiri, maksudnya untuk damai. Nggak ada Islam, nggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri. Apanya yang diislahkan? Gus, tadi kan katanya kan kalau di PBNU itu kan teman-teman semua, apakah nanti ada ngopi-ngopi bareng sebelum muktamar? Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Gus, di sana ada Kiai, tanggapannya Kiai tadi. Saya ini merasa heran kalau NU dengan PKB itu timbul perselisihan. Itu dari hebatnya yang mengadu. Tentu yang ngadu itu iblis yang bikin pecah belah umat ini. Saya sangat prihatin. Mestinya tidak terjadi. Maka saya tadi kepada Gus Muhaimin itu, tolong carikan jalan islah supaya tidak terus-menerus ini. Ya, islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin, tolong sampean kalau oleh PBNU dikatakan menyeleweng,
tunjukkan penyelewengan saya dan saya akan kembali kepada jalannya NU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin enggan memberikan tanggapan soal adanya pertemuan antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Holil Stakuf dengan Presiden RI Jokowi. Pertemuan antara Gus Yahya dengan Presiden Jokowi itu diketahui terjadi di Istana Negara Jakarta. Saat ditanyakan respon soal pertemuan tersebut, Cak Imin mengaku tidak mengetahui soal hal tersebut. Tak ada pernyataan lain yang diutarakan Cak Imin terkait dengan pertemuan Gus Yahya dengan Jokowi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU. Beliau sampaikan, ya semua harus taat konstitusi, karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya Orpol, satunya Ormas. Dan saya berharap PBNU untuk taat konstitusi. Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi? Yaitu Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Ormas. Sekali lagi saya menghormati PBNU, masukan-masukannya saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah. Tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional, masing-masing dijamin oleh konstitusi negara. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU. Belum. Gus, terkait kemarin Bu Megawati kan menyinggung partainya mau diambil alih ini, apakah dirasakan juga oleh PKB gitu, terutama? Ya, masyarakat sudah bisa menilai. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan, tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, ada kabar bahwa katanya ada muktamar tandingan di Surabaya tuh, monitor. Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar, saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya undang-undang partai politik. Ilegal ya? Ilegal. Karena kami sebagai partai politik yang sah, dilindungi undang-undang, berdasarkan undang-undang partai politik, saya wakil ketua DPR RI sah, Pak Jazil wakil ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pembubaran sebelum muktamar. Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Ya, saya juga melaporkan hubungan PKB-NU. Saya tegaskan dan beliau setuju, NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis.
sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB, karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, tapi untuk Islam sendiri, maksudnya untuk damai. Nggak ada Islam, nggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri. Apanya yang diislahkan? Gus, tadi kan katanya kan kalau di PBNU itu kan teman-teman semua, apakah nanti ada ngopi-ngopi bareng sebelum muktamar? Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Gus, di sana Kiai tanggapannya Kiai Wiwis tadi. Nasihat. Saya ini merasa heran kalau NU dengan PKB itu timbul perselisihan. Itu dari hebatnya yang mengadu. Tentu yang ngadu itu iblis yang bikin pecah belah umat ini. Saya sangat prihatin. Mestinya tidak terjadi. Maka saya tadi kepada Gus Muhaimin itu, tolong carikan jalan islah supaya tidak terus-menerus ini. Ya, islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin, tolong sampean kalau oleh PBNU dikatakan menyeleweng, tunjukkan penyelewengan saya dan saya akan kembali kepada jalannya NU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin enggan memberikan tanggapan soal adanya pertemuan antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Holil Stakuf dengan Presiden RI Jokowi. Pertemuan antara Gus Yahya dengan Presiden Jokowi itu diketahui terjadi di Istana Negara Jakarta. Saat ditanyakan respon soal pertemuan tersebut, Cak Imin mengaku tidak mengetahui soal hal tersebut. Tak ada pernyataan lain yang diutarakan Cak Imin terkait dengan pertemuan Gus Yahya dengan Jokowi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU. Beliau sampaikan, ya semua harus taat konstitusi, karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya Orpol, satunya Ormas. Dan saya berharap PBNU untuk taat konstitusi. Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi? Yaitu undang-undang partai politik, undang-undang ormas. Sekali lagi saya menghormati PBNU, masukan-masukannya saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah. Tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional, masing-masing dijamin oleh konstitusi negara. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU. Belum tahu. Gus, terkait kemarin Bu Megawati kan menyinggung partainya mau diambil alih ini, apakah dirasakan juga oleh PKB gitu, terutama? Ya, masyarakat sudah bisa menilai. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan, tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis.
sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB, karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, ada kabar bahwa katanya ada muktamar tandingan di Surabaya tuh, monitor. Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar, saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya undang-undang partai politik. Ilegal itu. Ilegal. Karena kami sebagai partai politik yang sah, dilindungi undang-undang, berdasarkan undang-undang partai politik, saya wakil ketua DPR RI sah, Pak Jazil wakil ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Barang sebelum muktamar. Loh, lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Ya, saya juga melaporkan hubungan PKB-NU. Saya tegaskan dan beliau setuju, NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB, karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, tapi untuk Islam sendiri, maksudnya untuk damai. Nggak ada Islam, nggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri. Apanya yang diislahkan? Gus, tadi kan katanya kan kalau di PBNU itu kan teman-teman semua, apakah nanti ada ngopi-ngopi bareng sebelum muktamar? Loh, lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Kiai tanggapannya Kiai tadi. Nasihat. Saya ini merasa heran kalau NU dengan PKB itu timbul perselisihan. Itu dari hebatnya yang mengadu. Tentu yang ngadu itu iblis, yang bikin pecah belah umat ini. Saya sangat prihatin, mestinya tidak terjadi. Maka saya tadi kepada Gus Muhaimin itu, tolong carikan jalan islah supaya tidak terus-menerus ini. Ya, islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin, tolong sampean kalau oleh PBNU dikatakan menyeleweng, tunjukkan penyelewengan saya dan saya akan kembali kepada jalannya NU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin enggan memberikan tanggapan soal adanya pertemuan antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Holil Stakuf dengan Presiden RI Jokowi. Pertemuan antara Gus Yahya dengan Presiden Jokowi itu diketahui terjadi di Istana Negara Jakarta. Saat ditanyakan respon soal pertemuan tersebut, Cak Imin mengaku tidak mengetahui soal hal tersebut. Tak ada pernyataan lain yang diutarakan Cak Imin terkait dengan pertemuan Gus Yahya dengan Jokowi tersebut.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU. Beliau sampaikan, ya semua harus taat konstitusi, karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya Orpol, satunya Ormas. Dan saya berharap PBNU untuk taat konstitusi. Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi? Yaitu Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Ormas. Sekali lagi, saya menghormati PBNU, masukan-masukannya saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah, tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional, masing-masing dijamin oleh konstitusi negara. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU. Belum. Terkait kemarin Bu Megawati kan menyinggung partainya mau diambil alih, ini apakah dirasakan juga oleh PKB gitu, terutama? Ya, masyarakat sudah bisa menilai. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam kembali ke konstitusi. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, ada kabar bahwa katanya ada muktamar tandingan di Surabaya tuh, monitor. Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar, saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya undang-undang partai politik. Ilegal itu. Ilegal. Karena kami sebagai partai politik yang sah, dilindungi undang-undang, berdasarkan undang-undang partai politik, saya wakil ketua DPR RI sah, Pak Jazil wakil ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Barang sebelum muktamar. Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Ya, saya juga melaporkan hubungan PKB-NU. Saya tegaskan dan beliau setuju. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, tapi untuk Islam sendiri, maksudnya untuk damai. Nggak ada Islam, nggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri. Apanya yang diislahkan?
Gus, tadi kan katanya kan kalau di PBNU itu kan teman-teman semua, apakah nanti ada ngopi-ngopi bareng sebelum muktamar? Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Kiai tanggapannya Kiai tadi. Nasihat. Saya ini merasa heran kalau NU dengan PKB itu timbul perselisihan. Itu dari hebatnya yang mengadu. Tentu yang ngadu itu iblis yang bikin pecah belah umat ini. Saya sangat prihatin. Mestinya tidak terjadi. Maka saya tadi kepada Gus Muhaimin itu tolong carikan jalan islah supaya tidak terus-menerus ini. Ya, islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin, tolong sampean kalau oleh PBNU dikatakan menyeleweng, tunjukkan penyelewengan saya dan saya akan kembali kepada jalannya NU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin enggan memberikan tanggapan soal adanya pertemuan antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Holil Stakuf dengan Presiden RI Jokowi. Pertemuan antara Gus Yahya dengan Presiden Jokowi itu diketahui terjadi di Istana Negara Jakarta. Saat ditanyakan respon soal pertemuan tersebut, Cak Imin mengaku tidak mengetahui soal hal tersebut. Tak ada pernyataan lain yang diutarakan Cak Imin terkait dengan pertemuan Gus Yahya dengan Jokowi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU. Beliau sampaikan, ya semua harus taat konstitusi, karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya Orpol, satunya Ormas. Dan saya berharap PBNU untuk taat konstitusi. Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi? Yaitu Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Ormas. Sekali lagi saya menghormati PBNU, masukan-masukannya saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah. Tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional, masing-masing dijamin oleh konstitusi negara. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU. Belum tahu. Gus, terkait kemarin Bu Megawati kan menyinggung partainya mau diambil alih ini, apakah dirasakan juga oleh PKB gitu? Terutama ya, masyarakat sudah bisa menilai. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan, tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, ada kabar bahwa katanya ada muktamar tandingan di Surabaya tuh, monitor. Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar, saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan
demi berlangsungnya undang-undang partai politik. Ilegal itu. Ilegal. Karena kami sebagai partai politik yang sah, dilindungi undang-undang, berdasarkan undang-undang partai politik, saya wakil ketua DPR RI sah, Pak Jazil wakil ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pembubaran sebelum tamat. Loh, lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Ya, saya juga melaporkan hubungan PKB-NU. Saya tegaskan dan beliau setuju, NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, tapi untuk Islam sendiri, maksudnya untuk damai. Nggak ada Islam, nggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri. Apanya yang diislahkan? Gus, tadi kan katanya kan kalau di PBNU itu kan teman-teman semua, apakah nanti ada ngopi-ngopi bareng sebelum tamat? Loh, lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Gus, di sana Kiai, tanggapannya Kiai tadi. Nasihat. Saya ini merasa heran kalau NU dengan PKB itu timbul perselisihan. Itu dari hebatnya yang mengadu. Tentu yang ngadu itu iblis yang bikin pecah belah umat ini. Saya sangat prihatin. Mestinya tidak terjadi. Maka saya tadi kepada Gus Muhaimin itu, tolong carikan jalan islah supaya tidak terus-menerus ini. Ya, islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin, tolong sampean kalau oleh PBNU dikatakan menyeleweng, tunjukkan penyelewengan saya dan saya akan kembali kepada jalannya NU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin enggan memberikan tanggapan soal adanya pertemuan antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Holil Stakuf dengan Presiden RI Jokowi. Pertemuan antara Gus Yahya dengan Presiden Jokowi itu diketahui terjadi di Istana Negara Jakarta. Saat ditanyakan respon soal pertemuan tersebut, Cak Imin mengaku tidak mengetahui soal hal tersebut. Tak ada pernyataan lain yang diutarakan Cak Imin terkait dengan pertemuan Gus Yahya dengan Jokowi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU. Beliau sampaikan, ya semua harus taat konstitusi, karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya Orpol, satunya Ormas. Dan saya berharap PBNU untuk taat konstitusi. Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi.